Syekh Muhammad Al-Budawi Al-Fatihah. Lalu kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang perbedaan antara wajib dalam term tauhid dan juga wajib dalam term fikih. Kita dianjurkan untuk berhati-hati untuk memperhatikan perbedaan antara keduanya, antara kedua istilah wajib yang berbeda itu. Nah sekarang baru kita akan mulai masuk di akhir bagian pertama dari kitab Kifayatul Awam ini ya. Jadi setelah ini baru membahas ke pokok bahasannya, yaitu tentang Aqaid 50. Tapi ini belum selesai ya, masih ada beberapa penjelasan sebelum masuk ke pembahasan utamanya, yaitu tentang Aqaid 50. Lalu kita sampai falayasihul hukum. Kita lanjutkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fala yasihu mongko ora sah, fala yasihu mongko ora sah apa al-hukmu hukum, apa al-hukmu hukum biwudu isyaksi kelawan wudu'e wong, biwudu isyaksi kelawan wudu'e wong, au sholatihi utawa sholate syakhs, au sholatihi utawa sholate syakhs, illa kejaba idza kana nalikane ana sapa syakhs, idza kana nalikane ana sapa syakhs iku aliman ngawerwi, iku aliman ngawerwi, bihadzal aqaidi kelawan ikilah piro-piro aqaid, bihadzal aqaidi kelawan ikilah piro-piro aqaid. Au jaziman utawa mantep, au jaziman utawa mantep, biha kelawan aqaid, biha kelawan aqaid, alal khilafi ing atase nulayani, alal khilafi ing atase nulayani, fidzalika ing dalam mengkono-mengkono qaul atau pendapat, fidzalika ing dalam mengkono-mengkono qaul atau pendapat. Oke, jadi ini kita lanjutkan pembahasan yang sebelumnya. Di sini fala yasihul hukmu bi wudu'i syakhsi aw sholatihi. Tidak sah hukumnya wudhu seseorang ataupun sholatnya seseorang. Jadi sampai pada tahap wudhu dan sholatnya itu tidak sah atau tidak diakui gitu secara hukum. Kenapa kok begitu? Illa idza kana aliman bihadhil aqaid, kecuali jika orang tersebut mengetahui aqaid 50. Jadi kalau ada orang misalnya muslim gitu ya, terus kemudian tidak mengetahui aqaid 50, itu sampai pada tahap tidak sah sholat dan wudhunya, sampai tahap itu. Jadi semacam
hukum wajibnya mengetahui itu sudah di atas fikih. Jadi kalau kita belajar agama itu kan mesti ada banyak ya, ada fikih, ada tauhid, ada belajar Al-Quran, membaca Al-Quran dengan baik dan seterusnya. Nah, kalau orang itu belajar fikih kemudian dia sholat dan wudhu tapi tidak mengetahui aqaid 50, tidak belajar tauhid, itu sampai pada tahap wudhu dan sholatnya itu tidak sah. Tapi ini menurut pendapat yang mengatakan bahwasannya mengetahui aqaid 50 itu hukumnya wajib, yang nggak tahu kafir. Tapi ada pendapat yang lain, ya. Tapi ini hanya salah satu pendapat. Salah satu pendapat mengatakan bahwasanya kalau orang itu tidak tahu aqaid 50 maka sholat dan wudhunya itu tidak sah. Itu salah satu pendapat. Pendapat yang lain ya, itu lanjutannya. Ini masih lanjutannya yang pendapat pertama ya, aujaziman biha, atau ada dua pendapat ya, aqaid yang tahu plus dalil-dalilnya juga, ya kan ya. Ada yang tahu hanya jaziman biha, mantap saja sama aqaid 50, percaya saja tapi tidak terlalu tahu. Nah, ada dua versi. Terus kemudian aujaziman biha alal khilafi fidzalik, atau hanya mantap di pendapat yang lain. Jadi di pendapat yang lain itu harus tahu sedetail-detailnya sampai dalilnya bagaimana. Pendapat yang satunya lagi hanya ya cukup tahu atau taklid yang kemarin kita bahas itu. Jadi ada dua pendapat. Kalau yang pendapat tahu sampai dalilnya itu mengatakan sholatnya itu tidak sah, sholat dan wudhunya itu tidak sah kalau tidak tahu aqaid 50 beserta dalilnya. Tapi pendapat yang lain cukup taklid saja, jaziman biha. Jadi kayak ya sudah mantap dengan aqaid 50, cukup itu bisa cukup itu sudah sah sholat dan wudhunya gitu. Jadi yang sebelumnya itu kan kita sudah bahas di kalimat sebelumnya ya, pembahasan minggu lalu li'annahu ja'alahu asasan, dasar. Jadi tauhid itu, aqaid 50 itu dijadikan sebagai asas atau dasar sebelum kita beranjak untuk mempelajari ilmu-ilmu agama yang lain. Jadi ini dulu, kalau nggak ini ya nanti yang lainnya nggak ikut gitu, nggak akan berguna. Kalau ikut pendapat yang pertama, yang sholat dan wudhunya itu tidak sah, berarti kalau misalnya belajar fikih dulu, nggak belajar tauhid dulu gitu ya, saya langsung belajar fikih nggak belajar tauhid, jadi belajar wudhu, belajar sholat, belajar misalnya zakat, puasa dan yang lain, tapi kemudian dia tidak belajar tauhid, begitu ya nggak ada gunanya kalau itu pendapat yang pertama ini, ya kan, karena tidak sah. Makanya belajar tauhid ini adalah dijadikan sebagai asas dasar sebelum mempelajari ilmu-ilmu agama yang lain. Jadi kenapa begitu? Karena hukumnya juga wajib. Jadi kalau ditanya, biasanya kita kan mainstream gitu ya, data aja wajibnya. Ada wajib, sunnah, mubah, haram, makruh. Yang wajib apa? Paling kita nyebutnya sholat, puasa, Ramadan gitu kan. Padahal yang namanya hukum wajib secara terfikir juga itu tidak hanya itu. Wajib untuk mengetahui aqaid 50 itu juga wajib hukumnya. Ya, jadi perkara yang wajib itu kalau kita bilang muslim ya sholat, haji ya gitu ya, biasanya itu standar. Tapi ada lagi sebelum kita masuk ke kewajiban sholat, ke kewajiban puasa, ada lagi yang wajib sebelum itu, yaitu ini tadi, mempercayai adanya aqaid 50 dan tahu. Nah, itu hukumnya. Bukan berarti level wajibnya itu ada banyak gitu ya, enggak, bukan. Cuman ini tuh harus diketahui lebih dulu daripada yang ini. Tapi bukan berarti yang ini harus tahu banyak, yang ini enggak ada levelnya gitu, enggak. Cuman yang ini harus tahu lebih dulu sebelum mengetahui yang lain gitu. Jadi belajar agama itu sama dengan belajar misalnya sampai di kuliah itu kan enggak moro-moro belajar yang tingkat tinggi, tingkat lanjut kan enggak ya. Jadi harus belajar mulai dari dasarnya dulu. Kalau dasarnya sudah tahu, baru kita masuk ke level selanjutnya, lagi sama seperti ini ya. Jadi ilmu tauhid ini itu adalah asas atau dasar yang dipakai sebelum kita mempelajari ilmu-ilmu agama yang lain. Tuh. Jadi kalau sudah tahu ini, otomatis kan nanti sholatnya kita, wudhunya dan yang lain itu akan menjadi sah atau secara hukum itu diakui, tidak khilafiyah, tidak diperdebatkan gitu ya. Tidak diperdebatkan. Sebenarnya meskipun ada pendapat yang lain ya, cukup mantap saja kita sudah nggak masalah gitu. Cuman kan itu jadi khilafiyah, perdebatan gitu. Jadi seperti itu.
Oke, selanjutnya kita masuk ke ini yang masuk mbaknya tambah lagi atau enggak? 9 ya? Oh 9 nih. Kemarin 8, sekarang jadi 9. Kemarin ada yang belum. Oh ada yang pulang? Iya. Oh nggih. Tapi Tapi ikut 10 lah. kemarin ada yang masih. Oke, masih nge-lab. Oh masih lagi. Berarti 10. Berarti 10 ya? 9. Kalau ini 8 yang satunya nge-lab, sekarang 9 lengkap. Oh gitu. Sekarang 9 lengkap, minggu lalu 8 yang satu enggak 9. Iya. Oke, enggak masalah. Mana tadi? Oh iya, wa idza kila. Wa idza kila lan nalikane den ucapaken, wa idza kila lan nalikane den ucapaken. Al-ajzu utawi lemah, al-ajzu utawi lemah iku mustahil. Iku mustahil. Alaihi ta'ala ing atase Allah ta'ala. Karena ono apa al-makna maknani, karena ono apa al-makna maknani iku annal ajza sak temene lemah, iku annal ajza sak temene lemah iku la yusabbiku ora meneraken, iku la yusabbiku ora meneraken apa al-aqlu akal, apa al-aqlu akal biwuku'ihi kelawan tumekane al-ajzu, biwuku'ihi kelawan tumekane al-ajzu. Lillahi ta'ala ketuwi Allah ta'ala. Wa wujudihi lan wujude al-ajzu, wa wujudihi lan wujude al-ajzu. Wa kadalan setuhune iki, wa kadalan setuhune iki. Yukalu den ucapaken fi babil mustahilati ing dalem sekerine piro-piro perkara kang mustahil. Fi babil mustahilati ing dalem sekerine piro-piro perkara kang mustahil. Wa idza qila lan nalikane den ucapaken wa idza qila lan nalikane den ucapaken rozaqo paring rizki sinten Allah zaitan ing zaid Bidinarin kelawan dinar. Yukalu den ucapaken apa jaizun, yaiku jaiz
Apa al makna maknani karena mengkono apa al makna maknani iku annadzalika setuhune mengkono-mengkono jaiz. Iku annadzalika setuhune mengkono-mengkono jaiz. La yusaddiqu orang beneraken. La yusaddiqu orang beneraken apa al-aqlu akal. Biwujudihi kelawan wujude razaqallahu zaidan. Biwujudihi kelawan wujude razaqallahu zaidan. Tarotan halimane, tarotan halimane, wa bi'adamihi lan kelawan ora onone razaqallahu zaidan ukhra ing dalem ambalan liya, ukhra ing dalem ambalan liya. Di sini membahas tentang ada dua ya. Pertama tentang sifat mustahil. Al-ajzu mustahil. Lemah, sifat lemah itu adalah sifat mustahil alaihi ta'ala bagi Allah Ta'ala. Karena makna maksudnya apa? Ketika ada suatu kalimat atau statement bahwasanya lemah atau al-ajzu, sifat al-ajzu itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mesti kan kita bertanya maksudnya apa gitu ya. Nah, di sini dijelaskan kanal maknanya adalah annal ajza la yusaddiqu al-aqlu bi wuqu'ihi lillahi ta'ala wa wujudihi wa kada gitu ya. Jadi maknanya adalah sifat lemah itu tidak bisa dibenarkan oleh akal jika itu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin Allah itu bersifat lemah. Kenapa? Allah yang menciptakan alam semesta, menciptakan segala isinya, semuanya, detailnya, prosesnya, sistemnya, dan semuanya. Jadi tidak mungkin akal itu tidak akan membenarkan atau bahasa gampangnya tidak masuk akal jika Allah itu memiliki atau mempunyai sifat lemah atau memiliki sifat al-ajzu itu tadi. Itu makna dari mustahil. Kemudian yuqalu fi baqil mustahilati dikatakan, dan ini bisa diterapkan untuk semua sifat mustahil yang lain. Misalnya contohnya apa sifat mustahil yang diketahui selain al-ajzu? Ada, tidak ada, terus maka kudus dan yang lain ya. Jadi sifat-sifat mustahil itu tadi itu maknanya adalah bahwasanya sifat itu tidak bisa dibenarkan oleh akal jika sifat itu disandarkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua sifat mustahil itu tidak bisa, tidak masuk akal. Wa idza qila itu bahas tentang yang al-juz mustahil itu bahas tentang sifat mustahil. Kemudian wa idza qila razaqallahu zaidan. Jika ada statement lagi, kalau tadi ada statement al-ajzu mustahil alaihi ta'ala. Nah, ini ada kalimat lagi, wa idza qila razaqallahu zaidan bidinarin. Gitu. Allah memberikan rezeki kepada Zaid berupa dinar. Dinar mata uangnya orang Arab ya, dinar. Zaman dulu, kalau sekarang kan real itu ya, beda. Sekarang udah ganti. Razaqallahu Zaidan bidinarin. Allah memberikan rezeki kepada Zaid berupa dinar, berupa uang gitu. Yuqalu jaizun. Maka tindakan apa ya? Allah memberikan rezeki kepada Zaid itu hukumnya adalah jaiz. Ya, boleh masuk ke dalam sifat jaiz. Kalau maknanya apa? Maknanya adalah anna dzalika la yusaddiqul aqlu bi wujudihi, bahwasanya akal itu bisa membenarkan wujudnya. Oh, bisa jadi. Misalnya Allah berikan rezeki kepada, kalau di sini kan kalau di kitab-kitab itu biasanya contohnya memang tidak terlalu variatif ya. Jadi
apa ya, Rasulullah Zaidan. Kalau belajar nahwu mungkin bapaknya mesti yang dibukul itu ya mesti dibukul sama semuanya gitu ya. Tapi kita bisa mengembangkan itu, dasarnya itu, cuman kita bisa kembangkan. Misalnya nih contohnya Razaqallahu siapa ya, misalnya Amir gitu. Razaqallahu amron rubiyah, apa misalnya Rubiah. rubiyata Rubiah. rupiah, oh ya rupiah misalnya gitu ya. Allah memberikan rezeki kepada Afid berupa uang rupiah misalnya, ya bisa jadi ya, semuanya bisa kita kembangkan sendiri. Nah hukumnya apa? Jaiz, boleh saja seperti itu. Maknanya apa jaiz itu? Maknanya adalah akal itu bisa membenarkan hal tersebut. Oh iya, bisa jadi Allah memberikan rezeki berupa uang, ya kan? Atau ada dua pilihan. Yang pertama akal membenarkan, layu setiku ya, tidak membenarkan. Bisa jadi akal tidak membenarkan itu. Kalau tidak membenarkan berarti kan tidak mungkin. Tidak mungkin itu kenapa bisa jadi banyak hal. Kalau di sini contohnya Allah memberikan rezeki Zaid berupa dunia, tidak mungkin. Kenapa? Ya Zaid harus kerja dulu dong biar dapat uang, ya kan? Tidak mungkin langsung sampai berdoa minta uang langsung jatuh perut di depannya, itu kan ya tidak mungkin. Makanya layu sabikul aklu gitu ya, tidak mungkin. Layu sabikul aklu diwujudi. Tarutan satunya lagi, opsi kedua, wabi adamihi ukro, atau bisa jadi memang begitu gitu. Bisa jadi memang langsung dikasih berupa dinar. Misalnya ada orang datang sampai dapat giveaway misalnya, tiba-tiba masuk satu UFO atau Shopee Pay kan bisa jadi. Nah itu langsung bisa jadi juga kayak gitu, ya kan? Jadi makanya hukumnya jaiz itu boleh, hukumnya boleh itu kenapa? Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Akal bisa membenarkan, akal juga bisa tidak membenarkan. Itu maksud dari sifat jaiz atau boleh itu tadi. Suka ikut giveaway biasanya kan emang ada sensasinya sendiri ya kan kalau misalnya dapat apalagi yang ikutnya dapatnya berupa langsung mentahnya gitu, bukan barang. Kan beberapa ngasihnya barang ya, kalau dapat mentahnya kan itu lebih menarik untuk diikuti. Tapi lawannya karena banyak jadi kemungkinannya kecil. Oke, jadi begitu. Kalau jaiz itu punya dua opsi. Akal itu bisa jadi membenarkan, bisa jadi tidak. Kalau mustahil itu cuma punya satu opsi, akal tidak akan membenarkan. Sedangkan kalau wajib itu hanya punya satu opsi, akal itu memang membenarkan. Oke, wajib akal masuk akal, mustahil tidak masuk akal. Kalau jaiz bisa masuk akal, bisa enggak. Bisa dua-duanya. Itu penjelasan saya. Oke, sudah. Lanjut yang kedua. Wal nadkur lan becik nutur kita, wal nadkur lan becik nutur sapa kita laka maring sira al aqaida ing pira-pira aqaid, al aqaida ing pira-pira aqaid al khamsina kang 50. Al aqaida ing pira-pira aqaid al khamsina kang 50. Mujmalatan hale global, mujmalatan hale global, terus secara umum gitu. Qabla dzikriha ing dalem sadurunge nyebut aqaidul khamsin, qabla dzikriha ing dalem sadurunge nyebut aqaidul khamsin. Mufassolatan hale terperinci, mufassolatan hale terperinci. Fa'lam mongko weruh sira, fa'lam mongko weruh sira annahu ing sak temene kelakuan, annahu
ing sakjroning kelakuan iku yajibu wajib lahu subhanahu wa ta'ala maring Allah subhanahu wa ta'ala. Apa asyruna rompulu apane sifate wa yastahilu lan mustahil alaihi ing atase Allah Ta'ala apa asyruna rompulu wa yajuzulan wenang fi haqqihi ta'ala ing dalem haqqi Allah Ta'ala apa amrun perkara wahidun kang siji fahadihi mongko utawi iki iku ihda wa arba'una petang puluh siji 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil, 40 ya, sama satu lagi sifat jaiz, jadi 41. Wajibulan wajib lirusuli maring rasul, maring piro-piro rasul, lirusuli maring piro-piro rasul. Apa arba'atun papat wa yastahilu lan mustahil alaihi ing atase rasul apa arba'atun papat wa yajuzu lan benah fi haqqihim ing dalem haqqe rusul fi haqqihim alaihi wassalatu wassalamu ing dalem haqqe rasul alaihi wassalatu wassalam. Apa amrun perkara wahidun kang siji fahadihi mongko utawi iki iku al-khamsuna seket. Jadi tadi kan 41 tambah 4 sifat wajib, 4 sifat mustahil bagi rasul berarti 49. 50-nya adalah sifat jaiz bagi rasul. Pas 50 ya. Wasayati lan bakal teko apa tahrirul kalami ringkesane pembahasan inda dzikriha ing dalam nyebut al-khamsina mufassalatan hale terperinci insya Allah karep sinten Allah Ta'ala. Nah ini baru masuk ke mulai ke pembahasan aku ini 50-nya ya. Wal nadkur laka al-aqaidal al-khamsina mujmalatan qabla dzikriha mufassalatan. Jadi wal nadkur nanya itu kan kami itu maksudnya pengarang ya. Jadi pengarang ini akan menyebutkan aqaid
Aqaid 50 itu apa saja secara global dulu. Jadi disebutkan secara umum dulu. Baru kemudian masuk ke mufassolatan, yaitu ke rinciannya, detailnya bagaimana. Jadi disebutkan dulu secara global bagaimana, baru kemudian diperinci satu-satu. Fa'lam annahu yajibu, ini masuk ke sifat wajib bagi Allah itu ada isyruna 20 sifat. Kemudian wa yastahilu alaihi isyruna, sifat mustahilnya 20 berarti 40. Kemudian wa yajuzu fi haqqihi ta'ala amrun wahidun, satu sifat jaiz, berarti ada totalnya ihda wa arba'una atau 41. Itu yang bagi Allah. Sekarang yang bagi Rasul itu ada arba'atun, 4 ya, 4 sifat wajib. Kemudian wa yastahilu alaihi arba'atun, sifat mustahilnya juga 4, berarti 41 ditambah 4 45 ditambah 4 49. Wa yajuzu fi haqqihi alaihi wassalatu wassalam amrun wahidun, dan satu sifat jaiz bagi Rasul. Jadi total ada 50. Nah, itulah yang disebut dengan aqaid 50 atau aqaidul khamsul. Aqaid 50 itu terdiri dari 41 bagi Allah, kemudian 9 itu bagi Rasul. Yang 20 sifat wajib bagi Allah, 20 sifat mustahil bagi Allah, 1 sifat jaiz bagi Allah, 4 sifat wajib bagi Rasul, 4 sifat mustahil bagi Rasul, 1 sifat jaiz bagi Rasul. Itu secara keseluruhan aqaid 50 itu seperti itu. Wasayati tahrirul kalami, dan berikutnya akan dibuat ringkasan pembahasan ya di dalam kitab ini tentunya. Indah dikriha mufassolatan, jadi dibahas secara terperinci satu persatu. Insyaallah ta'ala wallahu a'lam bishawab. Itu dulu untuk hari ini, semoga bermanfaat ya. Oke. Saya akhiri ya, kita lanjutkan minggu depan al-awwalu minas sifati al-wajibati. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Alhamdulillah.